Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Saya menjawab daripada pertanyaan, bagaimana menyikapi orang tua yang perkataannya kasar kepada kita, orang tua lelaki. Saya juga belum tanya pasti saudara atau siapa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim mengajarkan kepada kita adab ke sesama saudara muslim kita, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Termasuk adab kepada saudara muslim kita mengatakan dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menyenangkan daripada hati saudara muslim kita. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwah muslim ini yang sering Anda bahas, ikhwah muslim ini sampai daripada akhirat. Beda dengan ikhwah saudara kandung. Saudara kandung kita ketika dia tidak beriman, ketika dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beriman, dia tidak beriman, dia dimasukkan kepada neraka selama-lamanya. Kalau tidak ada iman sama sekali, hadirin. Tetapi ikhwah muslim, saudara daripada saudara muslim, maka akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, walaupun kita tidak kenal, walaupun kita cuma 1 tahun atau 1 bulan atau 1 hari kenal kita dengan saudara tersebut, saudara muslim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di mana tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya yakni ketika kita menyikapi daripada orang yang tidak baik perkataannya kepada kita, maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama daripada orang-orang yang sabar. Mungkin kita bisa menjauhi dia, akan tetapi ketika orang tua kita, maka kita ingatkan dengan lemah lembut. Kita ingatkan dengan lemah lembut, atau kita bisa ikram dia, kita berikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Belajar sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, akhlakul azimah. Ketika ada seseorang yang berkata atau melakukan hal-hal buruk kepada beliau, maka beliau balas dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah, akhlak yang paling tinggi. Jadi sebagaimana kita sering mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus mengikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, belajar menghidupkan daripada akhlakul azimah. Ketika ada seorang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita sabar dan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakannya setiap malam. Dan kita tidak henti-henti untuk mengingatkannya dia. Mengingatkan bahwasanya setiap perkara akan Allah Subhanahu wa taala akan balasnya nanti di akhirat. Akan Allah Subhanahu wa taala balas di akhirat. Kecil, besar, baik, buruk, Allah Subhanahu wa taala akan balas nanti di akhirat. Jangankan hadirin perkataan yang menyakitkan, perkataan yang sekedar membuat orang tertawa dan bisa terjerumus ke atas perkara dosa, itu bisa menyeret daripada orang yang berkata tersebut ke dalam api neraka jahanam. Mentertawakan, contohnya mentertawakan agama, mentertawakan daripada ajaran-ajaran Islam, syariat ditertawakan, dipermainkan, dilecankan, maka apabila menjadi daripada lelucon, maka bisa menyeret daripada orang yang berbicara ke dalam api neraka. Maka ketika kita menyikapi orang-orang yang berkata kepada kita dalam perkara-perkara yang tidak baik, maka kita hanya bisa bersabar, apalagi orang tua kita. Seorang yang alim, seorang yang faqih, orang yang alim yang faqih, ketika dia pandai ilmu agama, orang tuanya salah dalam beragama saja dinasihati, tapi tidak bisa menasihati kayak menasihati santri atau menasihati bawahan kita. Kenapa? Karena orang tua kita, yang mana orang tua kita ini derajatnya jauh di atas kita. Jangan ilmu kita untuk mendebat orang tua kita, akan tetapi kita meluruskan dengan lemah lembut, dengan cara kita, entah dengan
semampu kita dengan cara kita. Sedangkan Fir'aun ini didakwain oleh Nabi Musa. Fir'aun yang zalimnya seperti apa, didakwai oleh Nabi Musa dengan lemah lembut. Maka kita mendakwahi orang tua sendiri juga dengan lemah lembut. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang baik-baik saja, tidak ada masalah-masalah. Akan tetapi kembali lagi bahwasanya dunia ini adalah darul imtihan, tempat daripada ujian. Mungkin sekarang itulah ujian daripada ujian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin ini saja jawaban singkat daripada ana. Kalau misalnya kurang daripada puas daripada pembicaraan ana atau jawaban ana, bisa konsul kembali dengan di nomor atau di Instagram ana atau di komen YouTube atau Instagram Gufron .khan atau YouTube Gufron Asyirbuni. Maka jangan lupa dukung terus dakwah media kami dengan doakan dan subscribe channel YouTube kami. Bagikan jika kalian membantu dalam doa, ana sudah senang sekali, dan membantu dalam membagikan, ana tambah senang. Karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Pasti akan Allah SWT balas dengan kebaikan. Kita tetap dengan doa kabar terus. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.